Rawa di Banua dinilai sangat luar biasa. Luas baku lahan rawa mencapai lebih dari 290.000 hektar. Sementara hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dikarenakan berbagai hal seperti banjir. Maka dari itu program Padi Apung yang telah sukses dilaksanakan hingga hari ini dapat menjadi contoh untuk dikembangkan di lahan berair lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pawardi Duta TV Banjarmasin. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sudah menetapkan nilai zakat fitrah di Kota Banjarmasin yakni sebesar Rp35.000 hingga Rp70.000 sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi. Ada 5 jenis pilihan beras yang bisa dipilih oleh warga untuk membayar zakat fitrah. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sudah menentukan nilai zakat fitrah di wilayah Kota Banjarmasin sejak beberapa hari lalu. Ada 5 jenis beras yang dibayarkan untuk membayar zakat fitrah, yakni beras unus, mutiara, mayang, dipatok Rp70.000. Sementara beras siam unus, karan dukuh ditaksir Rp65.000 dan beras ganal dan biasa dihargai Rp45.000. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin telah menetapkan nilai zakat fitrah untuk wilayah Kota Banjarmasin bersama dengan pemerintah Kota Banjarmasin yang pada saat itu diwakili oleh Kabakisra, kemudian Majelis Ulama, kemudian Dinas Perdagangan, kemudian diwakili oleh beberapa unsur dari pengurus masjid di lingkungan Kota Banjarmasin yang pada saat itu rapat dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023. Jadi ada beberapa ketetapan yang telah ditetapkan. Sedangkan beras rojo lele Pandan Wangi diuangkan senilai Rp40.000, sementara beras dolok dan sejenisnya sebanyak Rp35.000. Penetapan tersebut tercepat dari biasanya agar bisa memudahkan warga dan mempercepat warga menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak. Zen Falevi, Duta TV Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin mengarahkan Disperindak agar terus mengontrol ketersediaan stok dan harga sembako di pasaran. Meski stok sembako sudah dipastikan aman hingga menjelang Lebaran nanti, namun Disperindak harus tetap mengontrol agar tidak ada lonjakan harga. Memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan, jumlah stok sembako di Kota Banjarmasin masih dinyatakan aman bahkan hingga menjelang Lebaran nanti. Meski stok aman, namun potensi kenaikan harga dipastikan akan muncul terutama menjelang Lebaran. Terkait hal itu, Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin mengarahkan Disperindak agar bisa mengontrol stok dan harga di pasaran agar tidak terlalu melonjak dan masih dalam kisaran standar untuk masyarakat. Secara umum kalau untuk stok itu kan memang mencukupi ya, tetapi ya kita minta untuk Dinas Pasar tentunya, Dinas Perdagangan dan Industrian tentunya untuk bisa terus melakukan pemantauan di lapangan agar bisa menjamin bahwa stok bahan pokok itu tersedia mencukupi di lapangan atau di masyarakat di pasar-pasar kita. Pak, agar harga tidak terlalu betul, termasuk juga harapan kita harga-harga jangan juga terlalu tinggi melambung ya, supaya masyarakat kita tidak terlalu terbebani. Kawan-kawan dari Bulog, Dinas Perdaging, dan instansi terkait lainnya itu terus melakukan pemantauan di lapangan, Dinas Perdagangan Provinsi. Ketersediaan stok masih dalam tahap aman. Kalau mengenai adanya kenaikan harga, itu merupakan hal yang terjadi setiap tahunnya di saat bulan Ramadan dan mendekati hari raya, itu pasti ada kenaikan harga walaupun tidak terlalu signifikan dibandingkan 2020. Tapi memang ada kenaikan dan stok insya Allah masih aman. ada operasi pasar apa? Operasi pasar terus kita lakukan. Hari ini juga kita melakukan operasi pasar yang ke-14 di bulan Ramadan. Target kita ada 22 kali pasar murah di bulan Ramadan tahun ini. Itu kalau itu yang tadi setiap tahun kan artinya sudah kayak tradisi nih, setiap Ramadan Lebaran naik, itu kalau kan dicegah. Ini berlaku nasional pun, tidak hanya di Kota Banjarmasin. Jadi memang kita memberikan edukasi kepada para pedagang agar tidak menaikkan terlalu tinggi. Di saat kebutuhan itu banyak terhadap suatu komoditas, dia akan di saat permintaan banyak, sedangkan barang yang ada itu dikatakan sedikit tidak ya, masih aman ya, tapi permintaan banyak, itu berlaku di ekonomi, pasti harga naik. Walaupun naiknya kita berikan edukasi kepada masyarakat, setiap kali kita menyampaikan
atau memantau harga 3 kali dalam seminggu kita sampaikan tolong naiknya jangan terlalu signifikan. Sementara itu menjelang Idul Fitri nanti, bahan pokok primadona yang selalu mengalami kenaikan ada pada beras, ayam, hingga telur. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin. Larangan buka bersama untuk pejabat membuat pemerintah Kota Banjarmasin hanya melaksanakan kegiatan safari zuhur. Kegiatan bersama masyarakat tersebut diisi dengan penyerahan bantuan yang diperuntukkan bagi operasional dan pembangunan masjid. Selama Ramadan, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan safari zuhur. Kegiatan dilaksanakan di 8 masjid di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Gagasan kegiatan ini muncul sejak keluarnya larangan berbuka puasa bersama di kalangan pejabat. Program penyerahan bantuan Ramadan untuk operasional dan pembangunan masjid dilakukan melalui safari Ramadan. Safari zuhur kan gak ada anggarannya. Oh iya. Tidak perlu anggaran itu kan hanya niat. Sudah hanya perundangan. Artinya cuma list masjid itu yang sudah ada. Iya, sudah ada bantuan. Memang rencana awal itu kan sekaligus menyerahkan bantuan, sekaligus buka puasa bersama di masjid itu. Karena ada larangan. Ya sudah gimana? Tetaplah kita serahkan ini, tapi bentuknya kita zuhur berjamaah aja lah. Adapun rangkaian safari zuhur, yakni diisi sholat berjamaah dan ditutup dengan penyerahan bantuan. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin. Duta Baru akan kembali hadir dengan informasi dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin An-Nahdiyah. Di sini kita belajar akhlak, belajar di program MTS, Madrasah Diniyah, Hifzul Quran, dan Taman Pendidikan Al-Quran. Insya Allah anak Anda akan berguna untuk agama Allah, untuk menjadi pewaris Nabi. Seribu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKS Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang bergayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang bergayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang, tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dan kebaikannya tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Gunnahnya juga tadi diambil yang kosor ya, hampir seperti satu alif saja. Tahun ini Kak Gusti menemani kalian semua dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Qad aflaha, fa-nya juga tidak keluar hembusannya ya, fa. Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif,
menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Teluk Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak duta, jalan tutup mata. Wali Kota Banjarbaru gusar dengan fenomena dugaan perjudian berkedok lomba lari di kalangan remaja dan digelar pada saat bulan Ramadan. Ia pun memberi peringatan keras akan menindak tegas jika praktek serupa kembali terjadi. Seperti inilah suasana lomba lari yang disertai dugaan praktek perjudian para penonton maupun pendukung peserta lomba lari yang diketahui berlangsung pada awal bulan Ramadan. Dari keterangan rekaman video diduga berlokasi di Jalan SMA 3 Banjarbaru, berlangsung sekitar pukul 2 atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah di saat umat muslim sedang tidur dan persiapan melaksanakan sahur. Sesekali kegiatan itu disebutkan dilakukan di Jalan Pangeran Hidayatullah dekat kantor PTM Intan Banjar. Kegiatan mendapat sorotan setelah videonya beredar di dunia maya karena mengikuti aksi para remaja di luar Kalimantan beberapa waktu lalu dan ditengarai disertai perjudian. Karena adanya dugaan unsur perjudian itulah Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin merasa gusar dan mengancam akan menindak tegas pelaku jika masih melakukan aksi itu. Dan kami juga mendukung kalau memang itu lari dengan tujuan olahraga begitu. Kami mendukung, mungkin tempatnya aja yang kurang bagus karena dilakukan di tempat yang bukan peruntukannya untuk olahraga begitu. Tetapi kalau disertai dengan taruhan, dengan judi, maka ini bukan olahraga lagi artinya ini sudah melenceng dari sesuatu yang positif begitu. Sebagai pemimpin, Aditya Mufti Arifin mengimbau orang tua untuk ikut mengawasi kegiatan anaknya dan berharap agar remaja mengisi kegiatan positif. Tarda Sitopuluta TV Banjarbaru. Selama bulan Ramadan, Pemko Banjarbaru melaksanakan pesantren Ramadan bagi ASN yang melaksanakan ibadah sholat zuhur di musola kawasan sekretariat Pemko Banjarbaru. Selain menambah pahala, agenda juga bisa menambah pengetahuan agama para ASN. Puluhan ASN di lingkungan Pemko Banjarbaru antusias mengikuti pengajian yang dilaksanakan di musola An-Nur di lingkungan sekretariat Pemko Banjarbaru, baik ASN pria maupun wanita. Kegiatan pengajian rutin setiap hari dilaksanakan selama bulan Ramadan. Usai pelaksanaan ibadah sholat zuhur, penceramah akan memberikan kulibas atau kuliah 15 menit mengenai ilmu keagamaan. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, ittaqil maharima takun a'badan nas, warada bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa ahsin ila dhalika takun mu'mina, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Al-haditha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kata beliau, sabda beliau yaitu adalah ittaqil maharima takun abadan nas. Takutlah engkau, jauhilah olehmu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ASN yang mengikuti kulibas terlihat antusias memanfaatkan momen karena menjadi bagian menambah kegiatan ibadah di bulan Ramadan dan bertepatan pada jadwal istirahat kerja. Selama berjalannya sudah lebih 5 tahun. Jadi ini dilaksanakan Senin sampai Kamis. Jadi itu sudah 14 kali lah selama sebulan ini. Dan sudah hari Kamis kan. Dan seharusnya kan 16, tapi karena ada diperpanjang beberapa libur yang di. Nah, jadi kita tidak bentuknya libur. Jadi hanya 4 untuk tahun ini 14. Ini apa yang diharapkan dengan kegiatan ini? Jadi kami di sini mudah-mudahan Ustaz untuk memberikan tausiah
Islam dihadiri oleh jajaran Cakdako dan sekitarnya. Juga kalau ada tamu yang kesini silakan hadir. Ini kita ingin pertama bulan Ramadan ini kan menuntut ilmu itu pahalanya dilipat ganda. Yang kedua juga untuk menambah wawasan kawan-kawan tentang keilmuan agama dan menggunakan puasanya sendiri supaya berpuasa dengan ilmu. Bagi ASN Pemko Banjarbaru, momentum pesantren kilat justru memberikan peluang untuk menambah kegiatan yang bernilai ibadah di bulan Ramadan. Tarda Sitompoluta TV Banjarbaru. Bupati Banjar memfasilitasi kantor sekretariat Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia Kabupaten Banjar untuk mendukung kelancaran koordinasi antar pemerintah desa maupun Kabupaten Banjar. Dukungan tersebut ditandai dengan acara syukuran mulai ditempatinya kantor yang berlokasi di Komplek Antasari Martapura sejak akhir pekan kemarin. Semoga bantuan dari DPC Abdesi Kabupaten Banjar ini bermanfaat. Sebagai salah satu bentuk syukur atas diresmikannya kantor sekretariat DPC Abdesi Kabupaten Banjar oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, pengurus Abdesi memberikan paket bingkisan kepada sejumlah anak yatim. Acara dilanjutkan dengan syukuran bersama seluruh jajaran pengurus, perwakilan dinas terkait, serta 2 orang wakil rakyat, Warhamni dan Rahmat Saleh, yang dilaksanakan secara sederhana. Bangunan berukuran 36 meter persegi merupakan bantuan Bupati Banjar untuk memfasilitasi DPC Abdesi Kabupaten Banjar sehingga bisa mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan organisasi itu, juga mempermudah koordinasi antar pembakal. Yang semua pihak tentunya tidak mungkin sekretariat DPC ini bisa terwujud. Kami mengakui bahwa pembangunan sekretariat DPC Abdesi Kabupaten Banjar ini memang bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dan prosesnya pastilah menghadapi banyak tantangan dan rintangan serta harus diatasi. Namun dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, kita semua berhasil mengatasi semua hambatan tersebut. Sekretariat Abdesi Kabupaten Banjar ini akan menjadi pusat koordinasi dan informasi bagi para pengurus desa di Kabupaten Banjar. Sekretariat ini juga akan menjadi sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pemerintahan desa. Hadirin yang ulun hormati, saya yakin dengan adanya sekretariat DPC Abdesi ini, kita semua akan mampu memajukan Kabupaten Banjar yang lebih baik lagi. Dengan demikian, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di desa-desa, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Selamatkan rasa kurang sekretariat kantor Abdesi Kabupaten Banjar, sekaligus dalam selamatan ini buka bersama berhubung ini bulan Ramadan. Sekretariat ini difasilitasi dari pemerintah daerah. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati khususnya yang telah memberikan ruang tempat ini yang begitu nyaman bagi kami untuk menempatinya dalam hal menempati ruangan-ruangan dalam Abdesi untuk berkoordinasi dalam hal apapun terkait masyarakat desa. Pada kesempatan itu, para pembakal juga berharap agar Pemkab Banjar dan DPRD Banjar bisa menyesuaikan gaji pembakal layaknya penghasilan pembakal di kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Tarda Sitompoluta TV Martapura. Di momen Ramadan kali ini, tim dari Kreatif Banjar Diskominfo Banjar akan mengulas secara lengkap aktivitas di Pasar Wadai Martapura. Aneka macam kuliner untuk menu berbuka lengkap tersaji di Pasar Wadai ini. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan Lala dari Kreatif Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Kreatif, hari ini Lala bakal ngajak teman-teman semua untuk keliling di Pasar Wadai Ramadan Kabupaten Banjar 2023. Kira-kira apa aja ya makanan, minuman, dan takjil yang bakal kita temui di sini? Pasti penasaran kan? Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita temukan di Pasar Wadai Ramadan 2023. Pasar Wadai Ramadan adalah salah satu event yang paling dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Banjar. Pasar ini menyajikan berbagai hidangan khas bulan puasa yang lezat dan pastinya menggugah selera. Pasar Wadai Ramadan bertempat di Jalan Kenanga dan Jalan Sukaramai, Martapura.
Terdapat beberapa stand yang terdiri dari pelaku ekonomi kreatif, binaan Disbud Porapar bidang pemasaran pariwisata, pedagang pasar binaan PD Pasar Bauntung Batuah, kelompok IKM dan UKM binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Banyak sekali pilihan makanan, minuman, dan takjil yang bisa kalian beli di sini. Dari wadah bingka, amparan tapak, ipau, pundut nasi, mageli, bingka barandam, es buah, pais patin, nila bakar, dan masih banyak lagi. Sistem pembayaran di pasar ini bisa menggunakan tunai dan non-tunai. Jadi, kalau kalian lagi nggak bawa uang tunai, tinggal buka kris dan scan barcode yang sudah disediakan oleh pedagang. Dengan adanya Pasar Wadah Ramadan, masyarakat dapat merasakan kehangatan dan kebersamaan di bulan suci Ramadan, serta menjadi ajang bagi para pedagang untuk meningkatkan penghasilan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah Kabupaten Banjar. Wah, nggak kerasa nih ternyata banyak banget makanan dan minuman yang Lala beli di Pasar Wadah Ramadan ini. Jadi, buat kalian yang juga pengen cari takjil, makanan, minuman untuk berbuka puasa, langsung aja yuk ke Pasar Wadah Ramadan Kabupaten Banjar 2020. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan sineas nasional untuk membuat sebuah film untuk mempromosikan wisata di bumi Tuntung Pandang. Proses syuting film di sejumlah tempat wisata di Tanah Laut menjadi magnet tersendiri bagi warga karena hendak menonton aktor dan aktris pemeran film. Ratusan warga mendatangi lokasi syuting film When Love Calls from the Bottom of Borneo di objek wisata Pantai Takisung. Kali ini, tim produksi film sedang pengambilan scan film dengan aktor utama Marcel Chandrawinata dan sejumlah aktris, serta aktor kenamaan lainnya. Bahkan Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta juga turut serta dalam pengambilan scan film untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut. Sukamta berharap film tersebut akan berdampak positif bagi daerah Tanah Laut. Hal itu ia ungkapkan di sela proses syuting film. Menurut Sukamta, anggaran pembuatan film sebesar 5,5 miliar rupiah dari APBD Pemkab Tanah Laut, namun dari perhitungannya 50% dibelanjakan di Kabupaten Tanah Laut, karena 70% pemain film ini adalah putra-putri Tanah Laut. Selain itu, jasa catering, aksesoris, penginapan hotel, dan tim pendukung operasional juga berasal dari Tanah Laut. Sementara itu, kesepakatan bersama menyangkut distribusi dan penerimaan bagi daerah dengan sistem sewa dan profit sharing. Jika nantinya film When Love Calls from the Bottom of Borneo menembus box office, maka Pemkab Tanah Laut juga akan mendapatkan keuntungannya. Suar dari Duta TV Tanah Laut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut terus melakukan pencegahan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pencegahan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi ternak sehat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Meski di bulan Ramadan, pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK terus dilakukan petugas inseminator dan puskesmas kesehatan hewan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini dilakukan sebagai upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memastikan peredaran sapi dan kambing dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut Iwan Persada, pihaknya juga terus melakukan pencegahan terhadap PMK. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak menjual ternaknya di pasar hewan Plehari agar terlebih dahulu dilakukan vaksin, serta melakukan pemasangan AirTag terhadap ternak yang dijual. Tetap dilaksanakan di lapangan oleh petugas-petugas kami, baik dari Poskeswan, ada 4 Poskeswan punya kita, yaitu Batu Ampar, Panyepatan, Gunung Makmur, serta Kurau. Juga petugas inseminator kita di lapangan apabila melaksanakan kegiatan, baik kegiatan penyuntikan, layanan kesehatan hewan maupun pelaksanaan imunisasi buatan, kawan-kawan inseminator melaksanakan sekaligus melaksanakan kegiatan vaksinasi PMK, sekaligus juga dilaksanakan pemasangan AirTag nomor telinga yang ada barcode-nya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut walaupun di bulan puasa tetap dilaksanakan oleh petugas kami di lapangan. Kami harapkan dan memang sesuai edaran bahwa dipersyaratkan apabila ternak yang mau dijual, apalagi dijual sampai keluar daerah Kabupaten Tanah Laut, itu dipersyaratkan memasang nomor AirTag. Jadi tolong masyarakat
masyarakat yang mau menjual ternaknya bisa menghubungi petugas kami di lapangan yang sudah ada memang sudah bertugas di desa maupun kecamatan untuk sudah dihubungi dilaksanakan pemasangan nomor RTK yang ada barcode-nya. Pasar hewan Saranghalang Plehari merupakan pasar hewan terbesar di Kalimantan Selatan dan Tengah, sehingga Dinas Peternakan setempat terus berupaya agar hewan sapi dan kambing yang dijual dalam kondisi sehat. Suharda di Duta TV Tanah Laut. Duta Bana akan kembali hadir dengan informasi dari Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Siti Notita Ayu Febria Rosani, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Dalam waktu segera, Kabupaten Tanah Bumbu bakal meluncurkan produk khas unggulan yakni pengalengan ikan tenggiri yang akan dipasarkan ke seluruh retail yang ada di wilayah Bumi Bersujud. Produk pengalengan ikan dilakukan Dinas Perikanan Tanah Bumbu di Sentra Pengolahan Perikanan milik pemerintah daerah di Kecamatan Kusan Hilir. Kepala Dinas Perikanan Tanah Bumbu Dahliansyah mengatakan peluncuran produk merupakan salah satu inovasi dan terobosan Pemkab dalam perwujudan visi-visi Bupati untuk peningkatan perekonomian bagi nelayan dan pelaku usaha. Ada 2 jenis produk pengalengan ikan yang sudah siap dipasarkan, yaitu pengalengan ikan tenggiri jenis asam manis dan sambal goreng tenggiri kacang. Untuk tahap awal, Sentra Pengolahan Perikanan sudah memproduksi 500 kaleng ikan dan ke depan akan produksi massal untuk dipasarkan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maupun keluar daerah. Produknya sudah melalui beberapa tahap proses uji lab terkait ketahanan atau kadaluarsa produk pengalengan ikan. Hasilnya cukup bagus dan mampu bertahan hingga 1 tahun tanpa bahan pengawet. Perikanan ini tidak hanya di 2 produk itu saja dan bukan tidak satu diharapkan semua masyarakat juga akan mengerjakan beberapa produk lainnya nanti. Dan kami tidak hanya 2 produk ini saja, kami akan mencoba beberapa produk olahan ikan lainnya nanti. Tawar ya kami juga akan mencoba dalam bentuk frozen nantinya. Ikan nila ya yang
pas saja katakanlah dibekukan, kemudian nanti bisa digunakan lagi. Ikan darat banyak dia, ini kan sudah dikembangkan di beberapa kelompok-kelompok di desa-desa, sangat banyak. Walaupun sebenarnya laut merupakan bagian dari pusat kan, namun nelayan kita bekerja seperti biasa dan dapat nelayan kita banyak produk-produk. Kita juga memiliki TPI kan, TPI tempat pelayanan ikan. Nah di sana juga ada dan masyarakat nelayan juga. Launching perdana saat momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu Sabtu lusa. Diharapkan ke depan, pengalengan ikan akan berkembang sehingga para pelaku usaha UMKM yang ada di Tanah Bumbu dapat terus serta mengolah dan memasarkan produk ini sehingga mata rantai perekonomian akan berjalan. Tim Liputan Duta TV Tanah Bumbu. Pemirsa, informasi selanjutnya yakni pengambilan sumpah dan jabatan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten HSU. Di mana informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Duta Badua edisi hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fatia. Sampai jumpa. Sebanyak 6 orang pejabat dilantik dan diambil sumpahnya oleh PJ Bupati Hulu Sungai Utara. Adapun ke-6 pejabat tersebut adalah Adi Lesmana yang dilantik sebagai Sekda definitif, menggantikan Zakli Aswani yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Sekda HSU. Hairus Salim sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Najrian Syah sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum, Rijali Hadi sebagai Kepala DPMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dr. M. Yandi Friyadi sebagai Kepala Dinas Kesehatan HSU, dan Fakhrudin sebagai Inspektor Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam sambutannya, R. Surya menyebut peran jabatan Sekda sangat penting membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan SKPD, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya. Oleh karena itu, ia meminta Sekda dapat menghayati peran dan fungsinya dalam memberikan kontribusi yang besar guna penciptaan kemajuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tantangan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin berat terutama untuk menghadapi tuntunan dan harapan masyarakat yang semakin dinamis sehingga diperlukan langkah taktis dan strategis dalam rangka menata membina pelayanan kepada masyarakat. Saya meminta agar saudara sekretaris daerah dan juga pejabat tinggi Pratama lainnya dapat menghayati peran dan fungsinya tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi yang besar untuk dapat menciptakan dinamisasi dan kemajuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di samping harus mampu mengemban seluruh aktivitas maupun tugas-tugas administratif, saudara juga harus mampu menyikapi penyelenggaraan otonomi daerah, mampu mengambil langkah-langkah strategis demi kelancaran jalannya roda pemerintahan. Diketahui pengangkatan Sekda dan pejabat pimpinan tinggi Pratama lainnya telah melewati berbagai pertimbangan yang matang, baik dari aspek kinerja, kualifikasi, kompetensi, kebutuhan penyesuaian organisasi, kepegawaian, serta pertimbangan aspek teknis lainnya seperti integritas dan moralitas. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Hulu Sungai Utara. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.